Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang pembukuan secara manual dan perkembangan teknologi akuntansi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat diharapkan mampu menjelaskan apa sih itu pengertian pembukuan manual, lalu menjelaskan proses dasar pembukuan, menjelaskan perkembangan teknologi akuntansi, serta menganalisis manfaat teknologi dalam kegiatan akuntansi. Nah, materi ini sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan transaksi keuangan, baik sebagai individu maupun sebagai pelaku usaha. Nah, coba kalian perhatikan, saat kalian membeli makanan di kantin, apakah kalian pernah menerima nota atau struk pembayaran? Pasti pernah dong ya. Nah, menurut kalian, bagaimana cara pemilik usaha mencatat semua transaksi yang terjadi setiap hari itu? Apakah masih menggunakan buku manual atau sudah menggunakan teknologi seperti aplikasi digital? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Pertama, kita akan membahas tentang pembukuan manual. Pembukuan manual ini adalah proses pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh secara sistematis menggunakan media fisik seperti buku jurnal, buku besar, dan alat tulis. Artinya, semua transaksi dicatat secara langsung tanpa menggunakan komputer atau aplikasi software akuntansi. Contohnya adalah seorang pemilik warung yang mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap hari di buku kas. Mengapa pembukuan manual penting dipelajari? Karena pembukuan manual membantu kita memahami dasar-dasar akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke proses dasar pembukuan manual. Terdapat 3 langkah utama. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bukti transaksi. Bukti transaksi ini merupakan dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan ekonomi. Contohnya seperti apa? Nota, faktur, kwitansi, dan lain-lain. Nah, yang kedua, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi secara kronologis atas berdasarkan urutan waktu. Nah, yang ketiga, memindahkan data ke buku besar. Proses ini bisa disebut dengan posting. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan transaksi sesuai dengan akun masing-masing sehingga memudahkan penyusunan laporan keuangan. Pasti setiap sistem tentu memiliki kelebihan dan kekurangan kan. Nah, kelebihan pembukuan manual ini yaitu biaya relatif murah, mudah diterapkan pada usaha kecil, dan membantu memahami dasar-dasar proses akuntansi. Nah, ada kelebihan pasti ada kekurangannya dong. Nah, kekurangannya pembukuan manual yaitu memerlukan waktu yang lebih lama, rentan terhadap kesalahan pencatatan atau human error, sulit mencari data ketika jumlah transaksi sudah banyak, dan pembuatan laporan keuangan menjadi lebih lambat. Nah, seiring berkembangannya zaman, proses akuntansi juga mengalami perubahan. Saat ini, banyak perusahaan menggunakan teknologi akuntansi untuk membantu pencatatan dan pelaporan keuangan. Teknologi akuntansi adalah penggunaan perangkat teknologi seperti komputer, spreadsheet, dan software akuntansi untuk mengelola data keuangan. Contoh teknologi akuntansi yang sering digunakan yaitu Microsoft Excel, Accurate, Mayop, Journal by Mekari, buku kas, buku warung, dan lain-lain. Aplikasi-aplikasi tersebut mampu membantu proses pencatatan transaksi lebih cepat dan akurat.
Dalam melakukan proses tersebut pasti memiliki manfaat. Ada beberapa manfaat penggunaan teknologi ini dalam bidang akuntansi. Yang pertama, efisiensi waktu. Pastikan proses pencatatan ini dan pembuatan laporan dapat dilakukan lebih cepat daripada sistem pembukuan manual. Yang kedua, yaitu meningkatkan akurasi. Kesalahan perhitungan dapat diminimalkan karena sistem menghitung secara otomatis. Yang ketiga, informasi real time. Pemilik usaha dapat mengetahui kondisi keuangan kapan saja. Yang keempat, keamanan data. Data dapat disimpan secara digital dan dibuat cadangannya atau backup. Yang terakhir yaitu integrasi sistem. Aplikasi akuntansi dapat terhubung dengan kasir, perbankan maupun perpajakan. Nah, contoh kasusnya nih. Coba simak ya. Misalnya Pak Andi memiliki warung yang sangat ramai setiap hari. Selama ini beliau mencatat penjualan, utang pelanggan, dan pembelian barang hanya menggunakan satu buku. Akibatnya data sering tercampur dan beliau kesulitan mengetahui keuntungan usaha. Jika Pak Andi menggunakan aplikasi pembukuan digital, maka transaksi terjadi secara otomatis. Laporan keuangan dapat dibuat lebih cepat dan risiko kesalahan pencatatan menjadi lebih kecil. Nah, inilah salah satu contoh manfaat perkembangan teknologi dalam kehidupan nyata. Baik Ananda semua, itulah pembahasan kita hari ini tentang pembukuan manual dan perkembangan teknologi akuntansi. Nah, dapat kita simpulkan, pembukuan manual itu adalah proses pencatatan transaksi keuangan menggunakan media fisik seperti buku dan alat tulis. Proses pembukuan dimulai dari transaksi, jurnal umum, kemudian buku besar. Pembukuan manual memiliki kelebihan dan kekurangan, dan teknologi akuntansi membantu mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akurasi pencatatan keuangan. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin mengingatkan tugas-tugas yang untuk minggu depan sudah Ibu kirimkan melalui grup WA. Dimohon untuk Ananda semua dikerjakan. Dan untuk absensi, silahkan screenshot bahwa Ananda semua sudah menonton video ini. Nanti dikirimkan di grup WA ya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.